Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Nya untuk memuji dan menyembah Dia. Saat ini sebelum kita bersama-sama menaikkan setiap pujian kita untuk Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan buat setiap kasih dan karunia yang Kau limpahkan bagi kami. Karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang tak pernah henti-hentinya. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini Tuhan. Kami akan bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing di tempat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus pada hari ini untuk para hamba-Mu yang boleh melayani, baik itu singer, WL, untuk pemain musik juga, biarlah Tuhan yang memimpin menyertai kami, agar apapun yang boleh kami layani pada hari Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah peribadahan kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dari awal hingga kami boleh mengakhiri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama naikkan pujian kita. Kita mau katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi kita katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru mengurapi setiap kami. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati kami. Kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Jamahlah setiap hati kami Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kau Bapa yang Mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat perlindungan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya
Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada pertengahan. Kami sudah memuji, menaikkan pujian syukur bagimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Kau memberkati setiap kami. Terlebih lagi kalau sebentar kami akan bersama-sama Tuhan. Mau belajar duduk diam sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran akan suara Sang Guru Agung kami. Sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami tanpa kecuali Tuhan. Sehingga setiap kami, jemaat-Mu yang hadir Tuhan, pagi hari ini boleh sungguh-sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada perubahan terjadi, ada pembaharuan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi satu pribadi yang baru, yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kami, yang sungguh-sungguh menjadikan Kau adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Berkati pembicaraan firman-Mu ini. Sekali lagi Tuhan, beracaralah dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita siap, boleh sama-sama katakan? Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Suaranya lesu ya. Udaranya mendung terus ya. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah Kristus. Ya, kuduskanlah terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ya, kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacanya. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ada terjemahan yang lain mengatakan bukan kuduskan tetapi hormati Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ada penafsir yang mengatakan bahwa kitab Petrus ini banyak berbicara tentang penderitaan. Siapa mau menderita? Wah, di sini nggak ada yang angkat tangan, berarti tidak mau. Siapa mau selalu diberkati Tuhan? Wah, benar-benar egoisnya ya. Padahal berkat dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ya, kalau kita belajar firman Tuhan nggak bisa dipisahkan. Ya, ketika Tuhan menyuruh Musa membagi 2 kelompok dari 12 suku bangsa menaik satu gunung, satu dari sebelah kiri, satu dari sebelah kanan. Padahal gunungnya sama, tapi pada mereka saat di puncak mereka disuruh berbalik ke arah itu. Dan apa yang suruh mereka lakukan? Yang satu disuruh mengutuk, yang satu disuruh memberkati. Saya tanya, gunungnya sama atau beda? Gunungnya sama atau beda? Sama. Ya, cuma ada kutuk, ada berkat. Tuhan mau mengingatkan, di balik kutuk ada berkat Tuhan. Di balik penderitaan kita tahan, kita akan terima berkat Tuhan. Tetapi juga kita jangan lupa, di balik berkat Tuhan, kalau kita tidak waspada, kita akan masuk dalam penderitaan. Amin. Ya, jadi kita harus waspada. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulainya dengan satu gambar ini. Telur. Nah, Bapak Ibu tahu kan? Pernah makan? Ada di sini yang belum pernah makan telur? Alergi? Nggak ada. Kalau makan semua suka kan? Angkat tangan, suka? Suka.
saya tanya, apakah semua di sini pernah beli telur? Kalau ibu-ibu jangan ditanya, pasti kalau ibu-ibu belum pernah beli telur, saya curiga. Justru saya bingung kalau ibu-ibu nggak pernah beli telur. Kalau pria mungkin ada yang jarang beli telur. Ya, kalau saya biasanya semua nggak pernah dia beli telur. Kebanyakan saya yang beli telur. Ya, karena saya ada langganannya. Ya, Bapak Ibu saya ingin bertanya begini. Apakah Bapak Ibu ketika beli telur, ya di tukang telur itu, Bapak Ibu bisa bedakan nggak bahwa ini telur yang bagus, yang ini telur yang jelek atau busuk? Bisa bedakan nggak? Hah? Kulitnya, saya coba cek, cari, nanya, kulitnya sama, hampir sama. Ya, kan sulit kita untuk membedakan mana telur yang bagus, mana telur yang jelek. Dan gak mungkin kan, katanya di center, nanti baru tahu. Apa mungkin Bapak Ibu pergi beli telur ke supermarket, ya ke Jogja bawa center, terus di tempat telur angkat satu-satu center dulu. Oh bagus, begitu? Nggak mungkin kan? Iya kan? Jadi kita kan cuma lihat, wah ini kelihatannya bagus, ya udah ambil. Ternyata sampai di rumah salah satu telurnya busuk. Ya, Bapak Ibu ternyata kalau kita cek ada beberapa cara, tadi kan center, kemudian ada juga cara yaitu dikocok katanya. Ya, dikocok. Kalau telur itu digoyang-goyang, dia tidak ada bunyi, berarti telurnya luar biasa pinter. Berarti udah sering, ya bagus. Tetapi kalau digoyang-goyang bunyi, berarti telur itu sudah rusak. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, loh ini mau khotbah atau bicara tentang peteluran? Ya, Bapak Ibu, jadi saya ingin kita sama-sama berpikir bahwa apa yang kita bicara tentang telur itu berbicara tentang kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati setiap kita. Kita hanya melihat orang ini baik dari tampilan di luar, betul? Dalamnya kita nggak ada yang tahu. Sama seperti telur, kita lihat telur itu bagus dari luar, tetapi kita nggak tahu dalamnya. Begitu kita pecahkan baru tahu kalau itu rusak, busuk. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kita nggak tahu sebenarnya apakah dia benar-benar baik atau tidak. Hanya sekedar kalau kita melihat dari kelakuan atau bagian luar. Artinya di sini bahwa bagian dalam itu adalah menentukan yang akan tampil keluar. Paham ya Bapak Ibu? Ya, yang ada di dalam hatimu itulah sesungguhnya yang akan membentuk, yang mengeluarkan karakter hidupmu yang sesungguhnya. Bukan bagian luar, tetapi bagian dalam yang menentukan. Ya, nah mari kita mau melihat. Ini pun juga terjadi dalam kehidupan Petrus. Ya, kalau kita lihat Petrus, ya kita bandingkan sebelum bertobat dengan setelah bertobat. Ya, kita melihat apa yang terjadi dengan Petrus. Sebelum bertobat Petrus seorang yang luar biasa, bukan? Dia selalu tampil dengan berani, dia tunjukkan berani kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap. Tetapi Petrus bilang, Tuhan kalau yang lain takut, aku tidak akan takut, aku siap mati bersamamu. Betul? Tapi begitu tentara datang, ya Yesus ditangkap, dibawa, di mana Petrus? Ketika Tuhan Yesus diadili, di mana Petrus yang berani siap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Di mana dia? Sembunyi, bukan? Bahkan ketika seorang budak mengatakan, kamu kan salah satu dari bagian orang ini. Tapi Petrus katakan, aku tidak kenal. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tidak kenal. Padahal dia satu pribadi yang ingin tampil berani, hebat, luar biasa. Ternyata itu hanya tampilan
luarnya saja. Dalamnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan di luar. Nah, setelah bertobat, apa yang terjadi setelah bertobat? Disinilah yang terjadi. Petrus mengalami perubahan, keberaniannya tetap tampil kembali, bangkit kembali, tetapi keberanian yang berbeda dengan sebelum bertobat. Setelah bertobat dia mengalami perubahan totalitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa? Karena yang berubah bukan hanya bagian luar, tetapi setelah bertobat yang berubah bagian dalamnya. Petrus diubah, diperbaharui bagian dalamnya. Sehingga dia tampil sebagaimana yang dia katakan, aku siap mati bersamamu Tuhan. Kita tahu, Petrus salah satu daripada murid juga yang mati syahid. Dan kematiannya sama seperti Tuhan Yesus, yaitu disalib. Namun dia tidak mau salib seperti Tuhan Yesus, kepala di atas. Dia minta dibalik, kepala di bawah. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak disamakan dengan Kristus. Perubahan yang luar biasa. Dia berani menantang segala situasi. Dia tetap memberitakan siapa Yesus, siapa Kristus itu yang sudah mati dan bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan bagian ini. Apa bedanya dengan kondisi saat ini kita? Kita pun juga di saat ini di dalam kondisi yang dalam tanda petik penderitaan tetap kita alami. Tekanan ada dengan situasi pandemi Covid ini. Ya. Yang saat ini ekonomi belum pulih benar. Sedangkan pandemik up and down. Sekarang Bandung lagi naik lagi. Kemarin bagus. Kecamatan Astananya kemarin bagus. Ya, minggu lalu. Sekarang naik lagi. Up and down. Semua lagi naik. Bahkan rumah sakit sudah tidak tahan lagi untuk menampung pasien. Bapak Ibu, di tengah kondisi yang demikian, di tengah tantangan demikian, ketika Bapak Ibu melihat sekeliling situasi yang terjadi, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu melihat situasi sekeliling, melihat kondisi Bapak Ibu, yang begitu mungkin ada yang mengalami tekanan, baik ekonomi ataupun situasi, kondisi kesehatan yang kurang baik, apa yang Bapak Ibu katakan kepada Tuhan? Dan apa yang Bapak Ibu lakukan setelah berkata pada Tuhan? Berdiam diri? Tidak berani menampilkan diri karena malu? Mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada keadaan? Atau apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita siap di dalam tekanan penderitaan. Artinya sekalipun penderitaan menekan ada di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan tersebut. Kita harus hadapi dan kita harus menang atas penderitaan itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Namun pertanyaannya banyak, kenapa orang gagal dan kalah menghadapinya? Kenapa orang justru di dalam penderitaan, tekanan, dia tidak berani menampilkan dirinya sebagai murid Kristus? Padahal John Campbell, ya, abad ke-18, dia berkata, ketika Anda sedang sedih atau mengalami penderitaan, tekanan, cara terbaik adalah pergi keluar dan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dalam tanda petik adalah bersaksi. Wow, satu hal yang menarik. Di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, kita disuruh melangkah keluar dan melakukan sesuatu yang baik, bersaksi. Mudah atau susah? Saya percaya susah.
Tetapi ini yang Rasul Petrus juga katakan, siap sedia. Apapun situasinya, kita harus mempertanggungjawabkan diri kita. Bahwa kita murid Kristus. Jangan sampai di dalam kesedihan sebagai murid Kristus kita sedih, kita murung, kita berkeluh kesah. Tetapi kalau lagi sedang senang, kita happy. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Enggak. Rasul Petrus katakan, situasi apapun, tunjukkan dirimu sebagai murid Kristus. Sekalipun kau dalam tekanan penderitaan, tunjukkan bahwa dirimu adalah murid Kristus yang tidak dikalahkan oleh penderitaan, oleh kesedihan. Tapi tunjukkanlah bahwa murid Kristus sanggup dan bisa tetap berdiri di atas penderitaan. Ya, itulah yang dikatakan oleh John Campbell. Kalau sedih, menderita dan penderitaan, pergi keluar, lakukan sesuatu yang baik, bersaksi. Maka penderitaan itu akan tersingkir dan kau bisa mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersaksi. Bagaimana saya bersaksi? Seringkali kita takut untuk bersaksi. Padahal sikap kita terhadap penginjilan mencerminkan pemahaman kita tentang Kristus. Artinya kalau Bapak Ibu mengenal Kristus, memahami Kristus, dan mengalami Kristus itu sungguh dalam hidup saudara, maka bagi saudara tidak ada kata tidak untuk penginjilan. Kenapa? Karena saudara akan memahami Kristus pun menunjukkan dirinya. Tidak ada kata untuk tidak berkata tentang kerajaan surga. Yesus telah mati, dia bangkit, dan dia belum naik ke surga. Dia masih tampil di tengah bumi ini. Dia terus memperkatakan kerajaan surga. Kalau Kristus sudah memberi teladan, kenapa kita tidak bisa melakukan juga? Seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Kalau kita memahami, mengenal siapa Kristus dengan baik. Amin Bapak Ibu. Menarik, bagian dalam. Petrus mengalami perubahan di bagian dalam. Ya, karena itu sekarang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya saat ini. Adalah apakah saudara percaya? Seperti yang dikatakan oleh Kolose 2 ayat 15 bahwa Kristus telah menang sepenuhnya atas semua kekuatan iblis. Apakah saudara percaya? Kok nggak berani ngomong? Apakah saudara percaya bahwa ia adalah gambar Allah? Bahwa Kristus adalah gambar Allah yang dikatakan oleh Kolose 2 ayat 15. Dan apakah saudara percaya bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia? Artinya Yesus pernah berkata, kalau engkau melihat aku maka engkau melihat Bapa. Artinya bahwa kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus, dalam diri Kristus. Apakah saudara percaya itu semua? Apakah juga saudara percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua yang ditugaskan kepadanya, yaitu melakukan pendamaian antara saudara dan saya dengan Allah yang sudah putus rusak karena dosa. Dia mendamaikan dan dia menebus dosa saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya mati, tetapi kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Apakah saudara percaya akan hal itu? Yesus sudah melakukannya di kayu salib. Itu ada satu karya yang terbesar. Dan tidak ada lagi yang terbesar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan apakah saudara percaya yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Benarkah saudara percaya itu? Kalau saudara benar percaya, maka saya akan menantang saudara lebih jauh lagi. Pertanyaannya adalah, kalau saudara percaya itu, apakah arti Kristus bagi saudara?
Kalau saudara percaya Kristus sudah mati, bahwa saudara percaya Dia adalah gambar Allah yang utuh, bahwa saudara percaya bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya adalah, apa arti Kristus bagi saudara saat ini? Seharusnya, saya singgung hanya dua hal, yaitu Kristus harusnya menjadi Tuhan dan yang utama. Apa maksudnya menjadi Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan dalam bahasa Yunaninya memakai kyrios, ya, yang berarti adalah tuan, master. Coba saudara bayangkan kalau saudara saat ini kita lagi ibadah, tiba-tiba datang Bapak Presiden dan datang ke tempat ini. Gak usah Bapak Presiden lah, ya, wali kota aja atau wakilnya datang. Seperti yang terjadi di GKI Cibunut, lagi ibadah, tiba-tiba Pak Wakil Wali Kota datang ibadah itu. Wow, saya percaya saudara semua akan bangkit berdiri. Betul? Ya kan? Menyambut seorang pemimpin datang ke tempat ibadah kita. Kenapa saudara menyambut dia dengan berdiri? Karena saudara menganggap dia adalah di atas daripada kita. Dia adalah pemimpin. Maka kita akan datang hormat kepada dia. Nah, coba bayangkan kalau saat ini Yesus yang hadir di sini. Kristus yang hadir di sini. Kristus datang di tengah-tengah ibadah kita. Apa yang saudara lakukan? Sikap apa yang saudara tunjukkan kepada Kristus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita? Jujur, seringkali kita datang ibadah juga dengan begitu santainya. Betul nggak? Ya kan? Kita datang ibadah, ya ini karena rutinitas. Kita datang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Hari Minggu saya datang ibadah, maka saya datang ibadah. Berbeda ketika saudara ibadah, tiba-tiba Kristus datang. Tetapi, bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya Dia adalah gambar Allah, Dia adalah Tuhan bagi saudara dan saya, maka dalam segala situasi apapun, maka kita akan tahu Dia ada bersama kita. Dan kalau Dia ada, maka Dia adalah Sang Tuhan kita, maka kita akan menghormati Dia. Kita tidak datang dengan seenaknya, tidak datang dengan seadanya, tapi kita datang dengan kesatu hati yang serius. Karena kita mau bertemu dengan Sang Master, dengan Tuhan kita. Bapak Ibu, ini seharusnya sikap yang muncul, yang sikap yang baru yang harusnya keluar dari setiap anak-anak Tuhan. Yang benar-benar percaya dan menempatkan Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ya, Dia menjadi Tuhan, penguasa tunggal. Dan kalau Dia penguasa tunggal, maka seharusnya lah kita meletakkan segala sesuatu, seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena Dia penguasa tunggal. Dia yang memegang kehidupan kita, seharusnya. Tapi pertanyaannya, berapa persen yang kita serahkan kepada Tuhan? Dan berapa persen yang masih kita pegang untuk diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadikan Kristus adalah Tuhan, seharusnya 100% kita serahkan. Petrus, dia menjadikan Kristus Tuhan dan 100%, maka seluruh kehidupannya dia letakkan kepada Kristus. Dia melakukan apa yang Kristus mau. Dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang dia lakukan adalah bagi tuannya, bagi Sang Master, penguasa tunggal yang dia kenal, yaitu Yesus Kristus. Ini yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, utama. Apa maksud utama di sini?
Maksud utama adalah Kristus adalah segala-galanya. Artinya ketika saudara dan saya menjadikan Kristus yang utama, maka saudara dan saya akan memuliakan Dia, menjaga kemurnian hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang ada utama. Maka karena Kristus yang utama dalam kehidupan kita, hidup kita harus selaras dengan apa yang Kristus mau. Maka kita akan menjaga kehidupan ini dengan benar, dengan baik. Dan kalau kita sedang bekerja, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena ingat, apapun yang kau lakukan, dalam Yesus katakan, lakukanlah itu seperti kau melakukan kepada Tuhan. Kalau Kristus yang utama, maka saudara akan menghormati. Artinya, saudara tahu Dia ada dimanapun saudara berada. Karena saudara dan saya tahu dimanapun Dia berada, maka kita akan menjaga kehidupan ini. Karena Dia menjadi utama. Fokus hidup ini bukan lagi kepada kita, tapi kepada Dia. Ya, kemarin di dalam pemulitan yang saya ikuti di dalam GKY Medan berbicara tentang fokus, ya, ada pertanyaan muncul dari rekan-rekan, bagaimana saya bisa caranya atau cirinya kalau saya ini sudah melakukan dengan baik, fokus saya sudah benar kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu, saya katakan, kalau engkau berfokus pada Tuhan, maka engkau akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, mereka tanya, realnya seperti apa? Realnya seperti begini, ya. Karena salah satunya ada dokter, saya katakan, saya ambil contoh dokter. Saya katakan begini, realnya seperti begini. Kalau Pak Dokter ada pasien datang, kalau Pak Dokter memiliki dan fokus hidupmu untuk Tuhan, maka ketika pasien itu datang, engkau akan melayani dia dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kau melihat di dalam diri pasienmu itu ada gambar Allah. Artinya, engkau akan sungguh-sungguh melayani dia. Apapun situasi kondisi pasien, engkau tidak melihat itu semua. Engkau tidak melihat latar belakang. Yang kau lihat adalah ini adalah gambar Allah dan orang ini memerlukan seorang dokter untuk ditangani. Maka engkau akan melayani dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Tidak berfokus kepada diri sendiri. Bapak Ibu, inilah yang seharusnya muncul dalam diri setiap kita anak Tuhan yang mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang menempatkan Kristus di tempat tertinggi yang utama. Dia segala-galanya. Maka sikap kita, cara kita, perilaku kita harusnya mengalami perubahan sebagaimana Petrus mengalami perubahan ketika dia menjadikan Kristus segala-galanya. Dia berubah total. Apa yang dia katakan itu nyata di dalam tindakannya. Dia bersaksi pada semua. Dia gak takut dengan situasi keadaan. Dia nyatakan Injil itu. Sekalipun dia mati, dan memang dia ditangkap mati, disiksa dan disalib, dan dia tetap jalani itu. Kenapa? Karena dia tahu dia melakukan semua ini bukan untuk diri dia, tetapi buat sang master, buat tuannya, dan bagi kemuliaan tuannya, bukan buat dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, maka itu saudara, ada dua statement yang mau sama-sama kita renungkan. Yang pertama, apa yang kita yakini atau percaya menentukan perilaku. Seperti tadi kan, kalau saudara percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah yang utama dalam hidup saudara dan saya, maka
seharusnya perilaku saudara dan saya mengalami perubahan. Kita akan menjadi seperti Kristus. Apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang kedua, semua ajaran tidak ada gunanya kalau tidak diterapkan. Semua kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar sekian lama, sekian banyak, semuanya itu akan kosong sama sekali kalau saudara dan saya tidak menerapkannya di dalam kehidupan. Itu tidak ada artinya. Itu hanya NATO. Ya, no action, talk only. Kita hanya berkata, Yesus adalah Tuhan saya, tapi itu adalah kosong. Kenapa? Karena tidak ada penerapannya, tidak ada buktinya bahwa saudara dan saya benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak berani menunjukkan diri, tidak berani menunjukkan identitasmu, tidak berani menunjukkan siapa Tuhanmu. Tidak apa banyak orang. Seharusnya kita berani kuduskan dia, hormati dia, tempatkan dia di dalam tempat yang spesial dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara menempatkan dia spesial, menjadikan dia segala-galanya, saya yakin percaya perubahan akan terjadi. Apa yang terjadi dialami oleh Petrus, itu juga saudara dan saya akan alami perubahan itu. Dimanapun kita berada, kita berani menunjukkan identitas kita adalah murid Kristus. Kita berani menyatakan kebenaran Injil itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita. Kuduskanlah, terpisah, kudus, dipisahkan. Artinya kita tahu perbedaannya antara kita dan Kristus. Kristus adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Kita bukan apa-apa. Kita perlu dia dan kita perlu menempatkan dia. Terpisah, dipisahkan. Bicara kedudukan, Kristus adalah yang tertinggi. Saudara dan saya adalah kita di terbawah karena kita ciptaan. Dan firman Tuhan mengatakan kita diminta mempertanggungjawabkannya. Siap sedia kapanpun bahwa kita menjadikan Kristus yang utama, bahwa Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun kondisinya, kita mau tetap lakukan itu. Mari sama-sama kita saya mengajak saudara untuk membaca. Yang pertama dulu ya. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Katakan ke kiri kanan. Apa yang Anda yakini atau percaya itu menentukan perilaku Anda. Katakan kiri kanan. Ya. Yang kedua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Coba katakan kiri kanan. Semua ajaran yang kamu sudah pelajari tidak ada gunanya kalau tidak diterapkan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menjadi orang-orang Kristen, murid Kristus yang bisa mempertanggungjawabkan siapa kita sebenarnya dan siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Karena dialah yang kudus, yang utama, yang kita hormati, dia yang tertinggi dan dia adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Mari saya mengajak kita tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan yang saat ini kau hadapi, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita, kuduskanlah, jadikanlah dia yang utama. Jangan berfokus kepada masalah, kepada persoalan, kepada penderitaan, kepada kesedihan, tetapi fokuslah kepada Kristus.
ketika kita berfokus pada Kristus, ketika kita menghormati Dia, menempatkan Dia pada porsinya yang sesungguhnya, maka kita bisa menghadapi penderitaan, kesedihan, tekanan apapun juga. Bahkan bukan hanya bisa menghadapi, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Biar kita mau menunjukkan diri kita, identitas kita yang sesungguhnya. Kita bukan hanya sekedar bicara bahwa Kristus adalah Tuhan bagi saya, tapi kita nyatakan dalam kehidupan kita. Saya teringat ada satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Pujian itu berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Pertanyaannya, benar bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan andalkan? Benarkah Kristus satu-satunya Tuhan yang engkau percaya dalam hidupmu, dalam seluruh hidupmu? Jangan memilah-milah. Kalau di gereja, urusan keagamaan baru Tuhan yang utama. Urusan pekerjaan, bisnis, ini urusan saya. Jangan. Tapi jadikanlah Dia yang utama. Tempatkan Dia di tempat yang paling terhormat, yaitu tertinggi dalam hidupmu. Bapa, mari Kau menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang tahu kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau berkata pada Samuel, engkau melihat hanya bagian luar, tetapi aku melihat kedalaman. Aku tahu karakter seperti apa. Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu saat ini. Mari, kalau ada di antara saudara saat ini yang selama ini belum sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini, saat ini aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Tidak ada ilah lain selain Engkau. Engkau yang utama di dalam kehidupan kami. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau mengubah kehidupan saudara dan saya. Dia mau memperbarui kehidupan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Dia minta kerendahan hati, ketulusan kita, pengakuan kita bahwa kita mau menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Berkati Tuhan setiap kami, selidiki setiap hati kami. Kalau masih ada hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan sucikan, kuduskan kami, perbaharui kami, pulihkan kami sebagaimana Engkau melakukan pemulihan kepada Petrus Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, hari ini saat ini kami dipulihkan Tuhan, sehingga ada kegerakan yang baru terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu siap untuk mempertanggungjawabkan akan iman dan pengharapan kami, akan kepercayaan kami bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, bahwa Kristuslah yang utama bagi kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, agar dalam setiap kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, boleh mendatangkan pujian bagi setiap orang yang berhadapan dengan kami, bahwa benar Kristuslah satu-satunya yang harus ditinggikan, yang harus diagungkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah situasi apapun Tuhan, biarlah dengan mereka dengan yakin dan percaya bahwa Kristus sanggup dan Kristus tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka boleh menghadapinya dengan keyakinan, dengan kepastian, bahkan mereka siap mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati terus setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus terus berkata-kata kepada setiap kami, meneguhkan,
bahkan terus mengajarkan kepada kami untuk kami boleh semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa pengumuman ditampilkan di warta. Ya, hari Rabu kita ada Betania ya, ada pukul 19 ya, ibadah akan dilayani oleh pembicaranya Evangelis Meti. Pagi ya harusnya ya, jam 8 ya. Oke. Ya, jadi yang wanita ingat ya, Rabu tanggal 25 bukan malam tetapi pagi ya. Pagi ada persekutuan Betania, kemudian Kamisnya, kalau Kamis malam ada CGP ya, mengerahkan kekuatan. Temanya akan sama-sama kita pelajari sebagai pria, apakah benar sebagai seorang pria kita sudah maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga. Ya, kita akan bahas bersama-sama sebagai seorang pria. Jadi dia namanya pria, namanya wanita. Di tempat wanita tidak ada pria, di tempat pria tidak ada wanita, supaya leluasa. Kalau ada di situ nanti tidak leluasa. Nanti suaminya mau ngomong, ada istrinya melotot di sampingnya. Sama di wanita juga, kalau ada suaminya, istrinya mau ngomong, ada suaminya melotot. Jadi tidak bisa ya. Jadi ini terbuka, bebas. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu ya, kita boleh mengambil waktu, menyediakan waktu dan sesungguhnya kita belajar bersama sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Ya, sebelumnya juga ada MPD. Ya, hari Rabu itu ada MPD. Ya, semua kegiatan ini melalui Zoom. Ya, kita belum bisa melalui secara onsite. Ya, karena saat ini masih belum stabil keadaannya. Kemudian berikutnya ada CGT ya, TIN ya, tiap hari Jumat ke-1 dan ke-3 pukul 18 sampai pukul 7 ya. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu punya anak-anak remaja diharapkan boleh ikut bergabung ya, sehingga sama-sama juga belajar. Oke, berikutnya, nah ini ada surat permohonan atestasi masuk ya dari keluarga Bapak Adit ya. Suratnya sudah diterima. Jadi kita akan umumkan selama 3 kali berturut-turut. Apabila tidak ada apa-apa dari Bapak Ibu jemaat sekalian, maka nanti kita akan resmikan keluarga daripada Bapak Adit menjadi anggota daripada GKKH ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, ini persembahan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, karena kita tahu ya, di mana-mana gereja membutuhkan 3D. Doa, daya, dan nah gitu dong, jangan malu-malu. Dana ya, manapun juga kita perlu 3D, kita tidak lepas. Doa, daya, dan dana. 3 in 1 katanya ya. 3-3-nya ada, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kita percaya semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya tidak perpanjang wata. Mari kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Saya mengajak kita sekarang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kita nyanyikan lagu pemutusan, Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
satu komitmen kami Tuhan, bahwa kami mau selalu bersyukur dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik situasi yang tidak enak, menyakitkan, menyedihkan, kami mau tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu peduli kepada kami Tuhan. Sekalipun seringkali kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan, membuat Engkau kecewa, tetapi Engkau selalu datang kepada kami. Engkau selalu menghampiri kami dengan tangan terbuka, yang siap memeluk kami, yang siap merangkul kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, biar ini selalu boleh menolong kami, mengingatkan kami untuk selalu dekat dan semakin dekat dan semakin hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau lawat mereka satu persatu. Berikan kesembuhan, pemulihan, baik buat Tante Cynthia, Semu Grace, dan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mungkin saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah, biarlah mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi, dan mereka boleh bersyukur, bersuka cita, sekalipun mereka sedang dalam kondisi lemah tubuh. Demikian juga mereka mengalami pergumulan, baik dalam hal ekonomi, pergumulan di tengah keluarga, atau apapun juga Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kesusahan mereka Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu cukup membuat mereka menjadi tenang, karena ada kekuatan yang baru yang mengalir, yang membuat mereka tidak panik, tetapi mereka boleh dengan tenang menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati juga jemaat-Mu di tengah usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mari Kau bekerja, berkarya bersama-sama dengan mereka Tuhan, membuat apapun yang mereka lakukan semuanya mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang Tuhan. Karena kami sudah diperbaharui, kami sudah dirubah, kehidupan yang baru sudah muncul. Dan kami akan melangkah dengan kehidupan kami yang baru, dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi saudara sekalian, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan meneguhkan, menguatkan kau melangkah sebagai petrus-petrus baru yang sudah bertobat mulai hari ini sampai seterusnya. Amin.